It's time to begin the first lesson. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk anak-anakku, siswaku yang di rumah. Harus semangat, belajar terus, jangan pernah menyerah dalam menggapai cita-cita. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan pada mesin ya. Jadi apa yang kalian perlu ketahui tentang sistem pendinginan, fungsinya buat apa, cara kerjanya bagaimana. Jadi kalian harus betul-betul memahami prinsip kerja sistem pendinginan pada mesin ya. Di buku New Step kalian juga sudah punya, di buku yang ini kalian sudah punya buku New Step. Di sini ada bacaannya ataupun gambar di halaman 118. Di sini ada sistem pendinginan ya, baik cara kerjanya ataupun fungsinya, nama-nama komponen itu sudah ada, tinggal kalian buka lagi, dibaca lagi. Nah, nanti saya akan menjelaskan real kenyataan pada mesin ya. Di sini nanti saya akan menjelaskan. Jadi untuk secara prinsip sistem pendinginan itu berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar mesin itu selalu terjaga suhunya. Jadi tenaga mesin itu tidak akan berkurang ya. Misalkan kalau suhu kerja mesin itu panasnya tinggi, otomatis mesin itu akan terjadi overheating ya. Terjadi overheating, otomatis pistonnya macet dan lain sebagainya, akan menyebabkan mobil itu tidak bisa bergerak ya karena mesinnya rusak. Dan begitu juga misalnya suhu kerja mesin tidak tercapai atau terlalu dingin. Nah, terlalu dingin di bawah 80, otomatis tenaga mesin itu sulit tercapai. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya itu sistem pendinginan itu untuk menjaga suhu kerja mesin di antara 80 derajat ya. Jadi mesinnya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Oke, jadi sistem pendinginan ya, kalau digambar seperti ini gambarnya. Jadi dia berfungsi untuk menjaga mesin tetap pada suhu kerjanya, yaitu sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius, sehingga mencegah terjadinya kerusakan mesin akibat panas yang berlebih. Komponennya di sini yang pertama ada ini radiator ya. Di radiator dia fungsinya untuk membuang panas pada air pendingin. Kemudian ini tutup radiator. Tutup radiator ini dia berfungsi untuk menjaga tekanan air pendingin di radiator. Kemudian di sini ada selang yang menuju ke reservoir tank. Nah, reservoir tank ini fungsinya untuk menampung air pendingin ya, atau coolant. Kemudian di radiator sendiri di bawah ini ada drain cope atau baut penguras. Dia berfungsi untuk menguras cairan pendingin atau coolant. Kemudian di radiator di sini ada thermoswitch. Thermoswitch ini sebagai indikator suhu yang nantinya terletak pada dashboard ya, untuk indikator suhu mesin. Ini ada saluran lower hose, kemudian ini ada upper hose. Upper hose untuk menyalurkan air pendingin dari mesin ke radiator, kalau lower hose dari radiator ke mesin. Kemudian ini ada kipas ya. Kipas sendiri dia fungsinya untuk membantu proses pendinginan di radiator. Jadi ini kipas digerakkan
oleh motor ya. Ada dua sebetulnya, ada yang digerakkan oleh motor ini secara elektrik, kemudian ada juga yang digerakkan langsung oleh putaran dari mesin ya, melalui puli lewat fan belt. Kemudian di sini ada water pump atau pompa air, fungsinya untuk mensirkulasikan air pendingin ya atau coolant. Kemudian ini termostat, dia sebagai katup ya, katup untuk membuka atau menutup. Jadi ketika air pendingin itu panas maka dia membuka sehingga air pendingin akan mengalir ke radiator. Kemudian ketika suhunya masih dingin, belum panas, sebelum sampai suhu kerjanya, dia menutup sehingga air pendingin itu hanya bersirkulasi di blok mesin saja. Ini termostat. Kemudian ini ada bypass. Bypass ini sebuah saluran yang untuk mensirkulasikan air pendingin ke mesin, ke blok mesin. Jadi hanya sebuah saluran bypass ini. Kemudian water jacket. Water jacket itu berada di sebelah silinder ya, menyelimuti silinder yang fungsinya untuk mendinginkan masing-masing silinder. Jadi dia menyerap panas pada mesin, pada silinder, dia diserap ke ini, intinya untuk mendinginkan silinder. Jadi dalam silinder ini kan ada pembakaran, jadi kan dia panas ya. Kalau panas itu diserap oleh water jacket. Jadi di sini ya water jacket, isinya air pendingin. Fungsinya untuk mendinginkan silinder itu. Secara komponen fungsinya seperti itu. Kemudian cara kerjanya kita bagi menjadi dua. Cara kerja ketika mesin itu dingin, yaitu jadi sirkulasinya hanya sirkulasi pendek, hanya di blok silinder saja. Kemudian yang kedua, cara kerja saat mesin itu panas, yaitu dia bersirkulasi ke radiator, ada sirkulasi panjang ya. Ini untuk sirkulasi pendek, ini seperti ini. Jadi ini terjadi ketika mesin belum sampai ke suhu kerjanya, yaitu mesin masih dingin. Jadi ketika mesin masih dingin, sirkulasinya seperti ini. Dari pompa dia mensirkulasikan masuk ke water jacket, kemudian ke termostat, ke saluran bypass, ke pompa lagi, disirkulasikan lagi. Jadi intinya dia hanya cairan pendingin itu hanya bersirkulasi di blok silinder saja. Ini untuk ketika mesin masih dingin. Kemudian untuk ketika mesin masih panas, ini. Ketika mesin panas maka katup termostat ini dia akan membuka. Jadi mengalirkan coolant atau air pendingin dari mesin menuju ke ini upper house masuk ke radiator. Di radiator di sini cairan pendingin yang tadinya panas akan didinginkan karena di sini ada kipas yang di sini ada terpaan angin dari depan, sehingga di sini di radiator ini cairan pendingin akan didinginkan sehingga cairan pendingin yang menuju ke lower house kemudian kembali ke mesin dan dipompa lagi oleh water pump, dia sudah dingin. Jadi seperti itu. Ini untuk ketika sirkulasi panjang ya. Jadi saat mesin panas, jadi sirkulasinya dari pompa ke water jacket menuju ke termostat ya, karena ini termostat membuka ke upper house, ke radiator, kemudian di radiator menuju lower house kembali lagi ke pompa, kemudian disirkulasikan kembali. Jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Jadi ada dua, ketika mesin dingin sama mesin panas. Ketika mesin panas dia termostat membuka sehingga disirkulasikan ke radiator. Ketika mesin dingin dia hanya bersirkulasi ketika mesin dingin dia hanya bersirkulasi di blok mesin saja, seperti itu. Kemudian satu lagi, nah ini cara kerja katup ya, katup radiator. Jadi katup radiator, di dalam katup radiator itu ada
di dalam tutup radiator itu ada dua katup, yaitu katup tekan atau pressure valve sama katup vakum. Katup tekan dia fungsinya seperti ini. Ini katup, cara kerja katup tekan ya. Jadi dia berfungsi untuk menjaga tekanan di radiator. Jadi ketika mesin panas, maka tekanan di radiator sini kan akan meningkat. Sehingga ketika tekanan ini meningkat, dia mendorong katup ini untuk membuka, sehingga cairan pendingin itu dialirkan ke reservoir tank ya. Cairan pendingin dialirkan ke reservoir tank, sehingga tekanan di sini tetap terjaga, tidak mengalami tekanan yang berlebih seperti itu. Itu kerja dari pressure valve. Kemudian ketika suatu saat ketika di sini suhunya sudah mulai berkurang, maka tekanannya pun juga akan berkurang. Jadi kalau tekanan radiator juga berkurang, maka terjadi kevakuman di sini. Terjadi kevakuman, maka yang akan bekerja adalah vacuum valve. Jadi dia vacuum valve membuka, menarik air pendingin dari reservoir tank kembali lagi ke radiator. Jadi ini kerja dari tutup radiator yang fungsinya untuk menjaga tekanan. Jadi di sini ada dua katup, vacuum valve sama pressure valve, seperti itu ya. Secara ringkasnya untuk cara kerjanya seperti itu, nanti bisa dibaca lagi di buku new step-nya ya, bisa dipahami lagi. Jadi seperti itu. Ya, tadi saya menyambung dari penjelasan dari Pak Danang ya. Pak Danang sudah menjelaskan banyak. Terus kita langsung saja. Ini pada sistem pendinginan pada mesin kijang ya, pada mesin kijang. Di sini ada radiator, terus ada tutup radiator, terus di sini ada reservoir. Terus di sini ada upper ya, selang bagian atas. Terus di sini ada namanya termostat. Nah, ini termostatnya sangat jelas di depan ya. Terus di sini ada katup bypass, yang ini katup bypass. Nah, ini selang bagian bawah lower arm ya. Nah, kurang lebihnya komponennya. Terus di sini ada kipas. Nah, ini tipe kipasnya masih konvensional ya, digerakkan oleh puli ya, digerakkan oleh poros engkol. Di sini masih konvensional. Terus di sini water pump ya, water pumpnya aduh jelek di bagian sini ya, di dalam sini ini water pumpnya ya. Ya, ini adalah komponen dari termostat. Ini termostat ya, yang letaknya di sini. Di sini dalam sini. Ini komponennya seperti ini. Ini komponen termostat seperti ini. Kerjanya ketika suhu kerja mesin sudah tercapai, ini akan menekan ya. Menekan, jadi airnya bisa bersirkulasi jadi panjang ya. Terus yang mensirkulasikan siapa? Yang mensirkulasikan ya ini pompanya, ini water pumpnya. Water pumpnya ini masih satu kesatuan ya, yang di sini nih. Di sini ada pulinya ya, jadi di situ. Nah, komponennya itu. Nah, bentuknya ya seperti ini bentuknya. Bentar, yang ini katup bypassnya yang kecil, yang ini yang di atas. Siap. Ya, sekian dari materi penjelasan hari ini tentang sistem pendinginan, nama komponen dan fungsinya. Untuk berikutnya itu ada materi penjelasan bagaimana cara merawat sistem pendinginan. Untuk materi kali ini, ketika mungkin kalian kesulitan, ada pertanyaan atau masih bingung, nanti kalian bisa ditanyakan di kolom komentar pada video ini ya. Silakan bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.